Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zatnika Muhammad Fadilah dengan NIM 25051230017. Saya dari program studi Teknik Manufaktur Universitas Negeri Yogyakarta dari kelas D. Video ini saya buat sebagai bagian dari proyek individu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya mengangkat tema penegakan hukum dan hak asasi manusia, sebuah tema yang menurut saya sangat relevan dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Meskipun kita seringkali tidak menyadarinya, hukum dan HAM adalah dua pilar yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan bernegara. Hukum tanpa penghormatan terhadap HAM bisa menjadi alat penindasan. Sebaliknya, HAM tanpa penegakan hukum hanya akan menjadi slogan tanpa makna. Indonesia sebagai negara hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negaranya mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan setara. Hal ini tertuang jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan yang ada. Masih banyak tantangan dan dalam penegakan hukum di Indonesia, mulai dari isu ketidakadilan dalam proses peradilan, diskriminasi terhadap kelompok rentan, hingga lemahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak yang mereka miliki. Melalui video ini, saya ingin mengambil perspektif nyata dari sudut pandang seorang mahasiswa tentang bagaimana hukum dan HAM dipahami, dirasakan, dan dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk mewawancarai kedua teman saya dari mahasiswa kampus lain mengenai untuk menanyakan pandangan dan pendapat mereka mengenai hukum dan HAM di Indonesia. Nah, sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu dari Mas Danis. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danis Maulana Risato, bisa dipanggil Danis ya. Saya mahasiswa Universitas Siliwangi, jurusan Ekonomi Pembangunan. Hai semuanya, saya Silvi Putri Lestari, sama dari Universitas Siliwangi juga, dan kebetulan prodi yang sama, Ekonomi Pembangunan. Baik, Mbak Silsi dan Mas Danis, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk membantu tugas saya mengenai mini podcast wawancara ini untuk tugas kewarganegaraan. Jadi pada kesempatan ini tuh saya ingin meminta pendapat atau pandangan kalian mengenai hukum dan HAM di Indonesia. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa sih yang terlintas di pikiran kalian saat mendengar kata hukum? Mungkin yang pertama dari Mbak Silsi dulu. Hukum secara harfiah itu adalah sebuah aturan, sebuah norma yang mana dibuat, diciptakan untuk kedamaian, untuk ketertiban, dan juga keamanan bagi suatu negara, khususnya negara hukum. Yang mana nanti hukum tersebut akan menjadi pedoman, akan menjadi acuan bagi masyarakat untuk kehidupan sehari-hari agar tidak keluar dari jalannya gitu, dari norma hukum tersebut. Oke, langsung aja ya. Boleh. Kalau menurut saya pribadi ya, dari hukum itu secara singkatnya itu tuh merupakan aturan dan sanksi. Yang pertama itu, kenapa aturan dan sanksi itu mengatur tata tertib kenegaraan, kewarganegaraan, dan banyak aspek yang diatur dari aturan dan sanksi tersebut. Yang kedua itu keadilan. Hukum itu menurut saya penting untuk negara hukum ya, khususnya kita sebagai manusia. Jika dikaitkan HAM, hukum ini bisa memberikan rasa adil kepada kita selaku warga masyarakat. Terus di mana di hukum juga itu ada beberapa elemen penegak hukum ya, seperti ada polisi, kejaksaan, dan masyarakat sendiri sebagai penerima manfaat kayak gitu ya. Nah, terus pelaksana hukum itu sendiri. Terus kalau dari segi mata uang ya, itu ada dua sisi. Di mana di yang pertama itu bisa dilambangkan sebagai pelindung masyarakat, tapi di satu sisi juga uang itu bisa dianggap sebagai simbol kekuasaan di hukum itu sendiri ya. Wah, menarik sih ini. Saya baru mendengar bahwa hukum juga bisa dikaitkan sebagai mata uang. Oke, baik. Jadi dapat disimpulkan ya dari jawaban Mbak Silsi sama Mas Dan sini hampir sama ya. Berarti hukum itu sebagai aturan
norma dan ketertiban yang dimana hukum tersebut itu untuk mengatur masyarakat atau warga suatu negara agar tidak terlepas dari aturan yang berada. Terus selain itu Mas Danis juga tadi bilang kalau hukum itu bisa sebagai mata uang kan. Iya. Nah, itu sangat menurut saya tuh sesuatu yang baru sih, karena saya baru mendengar bahwa hukum itu bisa dikaitkan sebagai mata uang. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kalian tuh mengenai hukum dan HAM itu apa sih perbedaannya? Apakah ada kaitannya? Bisa dijelaskan mungkin menurut pandangan masing-masing? Hukum sendiri kan adalah aturan yang mengatur untuk setiap manusia berperilaku ya, berkomunikasi dengan orang lain, berpendapat dan lain sebagainya. Sedangkan HAM sendiri adalah hak asasi manusia yang mana itu sudah ada, sudah terlahir sejak sudah hal yang sudah fitrahnya manusia gitu untuk mendapatkan HAM itu sendiri. Jadi kesinambungan antara hukum dan HAM di Indonesia menurut saya saat ini secara normatif itu sudah ada. Secara hukum kan sudah banyak menjelaskan mengenai hak asasi manusia, khususnya di undang-undang berapa ya? Di pasal 28 kalau nggak salah ya, 28A sampai 28J membahas mengenai hak asasi manusia, tetapi mungkin dalam pelaksanaannya, dalam penerapannya masih banyak tantangan-tantangan, masih banyak sedikit kekeliruan yang mungkin perlu ditingkatkan lagi, khususnya bagi penegak hukum yang ada di negara ini. Kalau perbedaan hukum sama HAM sendiri ya, kalau dilihat dari pandangan secara umumnya, kalau hukum itu udah dibuat, ada pembuatnya seperti negara atau aparat penegak hukum. Sedangkan kalau buat HAM sendiri itu lebih ke naluri ya, gitu ya, fitrahnya ya, udah ada dari kita lahir. Nah itu tuh terbentuk sendiri kalau HAM itu. Jadi nggak ada faktor eksternal, tapi dari internal itu sendiri. Itu menurut pandangan saya. Nah buat sifat dari hukum dan HAM ini sendiri, sifatnya kalau hukum itu teritorial, jadi berlaku di wilayah negara yang menegakkan sistem hukum. Nah, sedangkan kalau buat HAM sendiri itu universal, jadi berlaku di semua negara, baik negara hukum maupun tidak. Karena kan kalau HAM itu gimana sifat manusianya, jadi gimana mereka beradaptasi dengan lingkungan itu sendiri, kayak gitu ya. Nah, fokus utamanya juga nih beda nih. Kalau buat hukum itu lebih mengatur ketertiban, terus kalau buat HAM itu lebih melindungi harkat martabat manusia atau warga itu sendiri, kayak gitu. Berarti kalau gitu tuh bisa disimpulin juga ya kalau hukum tuh dari jawaban Mbak Silsi sama Mas Denis tuh, hukum kan sifatnya mengatur ya, sedangkan HAM itu didapatkan sejak seseorang itu lahir ke dunia ini. Kemudian tadi juga Mas Dani sempat bilang bahwa hukum itu bisa terlaksana jika suatu negara itu emang berbadan hukum. Tapi sedangkan HAM itu memang tidak hanya terpaku kepada suatu negara saja, tetapi semua manusia yang sudah terlahir ya, yang tadi sudah dijawab juga oleh Mbak Silsi itu emang sebagai fitrahnya manusia itu. Oke, siap. Jawaban yang sangat bagus. Nah, pertanyaan selanjutnya, tadi kan udah disinggung ya sama Mas Danis tentang aparat penegak hukum. Nah, pertanyaan ini mungkin sedikit agak gimana gitu. Nah, menurut kalian itu seberapa percaya sih kalian terhadap aparat penegak hukum di Indonesia ini, seperti polisi, jaksa, atau hakim? Soalnya kan tadi juga udah sempat disinggung di pertanyaan sebelumnya. Mungkin dari Mas Danis dulu bisa dijawab. Oke, seberapa percaya ya dengan hukum yang berjalan di Indonesia jika dikaitkan dengan HAM? Kalau menurut saya pribadi ya, kalau dilihat dari normatifnya nih, secara normatif itu tuh sudah diatur di UU nomor 39 tahun 1999 itu tentang HAM. Otomatis itu sudah berjalan pelaksanaan hukum untuk HAM sendiri. Tapi kalau kita lihat dari lapangannya ya, saya rasa itu masih belum terjalani sepenuhnya, masih banyak tumpang tindihnya. Kadangkala ada yang mengatasnamakan hukum nih, jadi kayak gimana ya, studi case-nya, ada kasus di masyarakat, padahal itu di hukum nggak ada aturannya, tapi masyarakat tersebut mengatasnamakan hukum supaya bisa
diproses atau hakim sendiri mungkin ya, tanpa melibatkan aparat hukum itu sendiri. Kalau dilihat dari segi pemerintahan penegak hukumnya sendiri, saya rasa itu tuh gimana ya? Gimana ya? Kalau dibilang adil tapi cuma buat pihak tertentu saja. Jika tadi kayak yang saya jawab sebelumnya dikaitkan dengan hukum mata uang itu udah nggak adil, karena hukum sekarang itu lebih ngelihat siapa yang banyak uangnya, siapa yang berkuasa itu yang menang. Kayak kasus terbaru aja, kasusnya pendidikan ya, itu Nadiem juga itu kan kalah, bisa dibilang dia kalah kekuasaan tuh. Padahal bukti menunjukkannya bahwa dia nggak bersalah. Ya buktinya banyak menunjukkan dia nggak bersalah, tapi Pak Hakim dan kenapa ya Bapak? Hakim dan pengacara, Tolong. Hakim dan pengacaranya tuh menuduhkan bukti-bukti palsu ke Nadiem. Otomatis itu saya bisa mengatakan tidak percaya dengan hukum dan keadilan Indonesia saat ini, karena tadi udah ada pertanyaan, kalau dikaitkan dengan hukum itu tajam ke atas atau tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu bisa dikatakan 100% iya kalau dilihat dari kasus saat sekarang. ini, iya. Mohon maaf, kepercayaan kita kepada penegak hukum sangat rendah ya Bapak, Ibu penegak hukum, tolong ini mah tolong. kayak gitu. Tapi mungkin kepercayaan tuh masih harus ada ya, karena bagaimanapun mereka kan memiliki peran penting ya dalam keadilan. Jadi di sisa-sisa kepercayaan kita ini, tolonglah Bapak Ibu, tolong banget ini mah untuk setiap kasus jangan sad ending gitu. Untuk setiap kasus tolong ulik dengan baik, tolong adili dengan baik sesuai dengan hukum yang ada, tidak boleh gampang tersuap ya. Perkuat regulasinya Perkuat lagi. regulasi, perkuat integritas diri Bapak Ibu masing-masing. Terus kan udah di pidato presiden sendiri nih ya, kan gaji hakim katanya udah dinaikin ya 300% kan ya katanya. 300%. Nah, dan ada, maaf ya motong, ada berseliweran baru, berita baru nih bahwa itu habis dipakai judul Bapak Hakim. Tolong ini mah gimana ya? Iya ya, kan harapannya tuh hakim digaji tinggi tuh biar bisa memberi keputusan dengan bijak Biar ya. tidak bisa dikorupsi lagi, itu Bapak Presiden yang bilang loh Bapak. Iya kayak gitu sih. Tapi tetap aja ya. Tetap aja, karena sistem hukumnya sendiri udah bobrok di dalamnya. Jadi gimana masyarakat mau percaya? Apalagi kan sekarang era keterbukaan nih, otomatis harusnya sebagai pelayan publik harus bisa mempublikasikan hal yang baik-baik lebih banyak, bukan mempublikasikan hal-hal buruk atau blunder sendiri kayak gitu. Wah, jawaban yang sangat Emosional. ya, banyak pesan yang ingin disampaikan dari teman-teman saya ini. Mungkin ini juga mewakili mewakili sebagian besar dari hati masyarakat Indonesia. Apalagi tadi sudah sempat disinggung mengenai kasus Pak Nadiem Makarim ya, mantan Menteri Kementerian Pendidikan. Karena sudah disinggung nih, sebenarnya tadi juga saya ingin menanyakan terkait kasus-kasus yang ada di Indonesia ini mengenai pelanggaran hukum dan HAM. Karena tadi sudah disinggung sebelumnya mengenai kasus Pak Nadiem ini, mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi mengenai kasus ini. Menurut pandangan kalian itu pelanggaran hukum dan HAM yang dilanggar dari kasus Pak Nadiem ini? Jadi selain kasus Pak Nadiem itu ada kasus lagi nggak nih kayak gitu? Ya bisa, atau dari kasus Pak Nadiem ini pelanggaran HAM apa gitu? HAM yang terjadi. Iya, pelanggaran HAM apa yang terjadi kepada Pak Nadiem ini dari kasus tersebut itu? Siapa mau jawab kalau yang kasus Pak Nadiem? Kalau dari kasus ini banyak sekali ya. Beliau kan sebenarnya dari bukti-bukti yang udah disiarkan dalam Aman. Ari anu penjara bertahun-tahun teh geus fix can sih. Udah kan? Anu 19 plus. Oh, denda itu? Denda udah fix kan? Udah 28 tahun, udah 9 tahun jadinya. Orang lama segitu langsung di beritanya. Kalau dari pelanggaran HAM dari kasus Bapak ex Menteri Pendidikan ini kan
banyak sekali ya pelanggaran HAM-nya. Salah satunya adalah penjatuhan atau Pencemaran nama baik. pidana yang dijatuhkan kepada beliau ini sangat tidak sesuai dengan bukti-bukti yang ada, tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku, dan juga itu kan adalah yang mana salah satunya uang penggantian rupiah seberapa miliar, sekian miliar, yang mana beliau tuh tidak memakai uang itu gitu, tidak mengambil hak dari rakyat sekian rupiah gitu. Jadi menurut saya pidana yang dijatuhkan kepada beliau itu merupakan salah satu HAM yang dilanggar dalam kasus ini. Iya, kalau misalnya mau ingin menghukum secara adil, harusnya kan bisa dilihat nih kayak mantan Menteri Kemendikbud sendiri kan dituduh atas tuduhan korupsi nih. Biasanya kalau menurut pandangan saya pribadi, secara subjektif sendiri, kadang itu atasannya udah benar nih, tapi harusnya ditelusuri lagi nih ke bawah para bawahannya nih. Biasanya yang melakukan tindakan korupsi itu pasti udah turun ke bawah. Jadi kayak kalau ingin menjatuhkan hukuman secara adil, dilihat secara tuntas, bukan langsung menjudge atau satu kali ketok palu udah langsung selesai beres kayak gitu. Harusnya jangan lebih ya. teliti lagi, Iya, lebih teliti dalam lagi. penyelidikannya. Harusnya jangan langsung disumpulin ke atasannya saja, Iya. harus diselidiki lagi bawahan-bawahannya. Iya, kan Karena banyak beliau yang bekerja terlibat. tidak sendiri ya, banyak pihak Banyak yang terlibat. Kayak gitu. Berarti dari pertanyaan tadi yang saya bilang seberapa besar kepercayaan kalian terhadap penegak hukum itu, bisa disimpulkan bahwa kalian itu tidak sudah dipastikan tidak 100% percaya ya kepada penegak hukum, itu sudah jelas. Kurang dari 20. 50% harus diperbaiki nih. Ya, itu. Minimal 50%. Minimal Gitu aja ya. udah jelek. Apalagi dari kasus Pak Nadiem itu kan semakin kepercayaan kepada penegak hukum itu semakin berkurang ya. Iya. Tetapi yang tadi Mbak Silsi bilang juga, kita harus tetap sedikit percaya ya, karena dari sisa-sisa kepercayaan itu tuh menjadikan sebagian penegak hukum itu mungkin ada yang benar-benar serius untuk menegakkan hukum di Indonesia, seperti itu. Bersupport bapak-bapak polisi yang jujur. Betul sekali, setuju. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya ini tuh udah sempat disinggung tadi sama Mas Danis, bahwa hukum di Indonesia itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, istilah ini kan udah sering banget ya terdengar di kalangan masyarakat Indonesia, di sekitar kita juga. Nah, menurut kalian nih, dari pandangan kalian, kenapa sih masyarakat Indonesia ini, mayoritas masyarakat Indonesia itu mengenal istilah tersebut? Karena banyak study case yang menunjukkan demikian ya. Iya. Jadi kayak maksud dari tajam ke bawah sendiri, masyarakat lapisan bawah atau kayak kita masyarakat umum itu tuh sering kena tindakan pidana, walaupun tindakan gimana ya? Ngelakuin ringan, kayak kejahatan ringan, tapi kita kena tindakan pidana yang gede. Contohnya kayak pernah ada kasus mencuri singkong itu ya. Iya. Oh, Iya, kayak itu. gitu. Itu dia kena tindakan pidana yang lumayan berat untuk kasus sekecil itu. Nah, terus dilihat dari tumpul ke atas, semakin tinggi orang itu posisinya, semakin tinggi jabatannya, malah hukum yang diberikan itu ringan-ringan, kayak kasus korupsi aja kayak cuma 5 tahun. Padahal kan itu merugikan banyak masyarakat, lapisan masyarakat kayak gitu. Jadi makanya dibilang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi kayak para elit itu diperlakukan istimewa di depan mata hukum, sedangkan para kayak kita masyarakat umum dilakukan secara kejam kayak gitu. Jadi tajam ke bawah. Oh iya, benar. Berarti itu juga kan sesuai sama yang tadi disebutkan Mas Danis, itu hukum yang sebagai mata uang. Berarti mata uang ini atau ya materi ini tuh memiliki nilai ya di Iya. mata hukum. Padahal kan seharusnya hukum itu bersifatnya sesuai fakta Iya. dan Objektif. data ya, Iya. objektif. Hukum yang ideal Ya. itu hukum yang diberlakukan kepada semua orang, semua warga negara tanpa melihat jabatan, kekuasaan ataupun kekayaan orang-orang tersebut. Jadi untuk sekarang hukum Indonesia masih belum ideal ya, Ya, masih belum ideal. bagus. Belum layak dikatakan negara hukum Iya. kalau kayak gini. Wah, itu tuh sangat mewakili perasaan sebagian besar masyarakat Indonesia. Nah, ini pertanyaan yang mungkin cukup sangat sangat relevan dengan kita sebagai mahasiswa nih. Nah, sebagai seorang mahasiswa nih, apakah kalian itu punya merasa tanggung jawab terhadap penegakan hukum dan HAM? Apalagi kan yang kita ketahui penegakan hukum dan HAM di Indonesia ini masih sangat
dibilang belum bagus ya. Nah, sebagai mahasiswa nih, apakah kalian merasa punya ikut andil dalam hal tersebut? Mungkin? Kalau sebagai mahasiswa sendiri sih iya, karena kan mahasiswa itu dipercaya sama masyarakat umum itu sebagai agent of change ya, jadi sebagai pembawa perubahan nih. Harusnya kita sebagai mahasiswa itu harus pro terhadap keadilan. Jika ada kebijakan-kebijakan yang keliru, kita mahasiswa biasanya kan melakukan demo nih untuk mengeluarkan aspirasi masyarakat, mengeluruskan jalan yang harusnya lurus tapi malah jadi belok kayak gitu ya. Karena mahasiswa itu punya privilege yang banyak banget nih buat dihukum sendiri, kayak mahasiswa bisa demo secara bebas ya, jadi kayak bisa masuk ke kementerian, kayak bisa gimana ya, sebagai pihak akademisi gitu ya, intelektual, jadi bisa menjembatani antara masyarakat umum dengan kementerian yang nantinya bisa membuat kebijakan atau tuntutan-tuntutan dari yang masyarakat. tuntutan dari masyarakat untuk Direalisasikan oleh kayak gitu. pemerintah. Contohnya kayak kasus 17+8 ya. Iya. Mahasiswa itu punya peranan besar banget tuh di sana, biar menteri itu sadar kayak gitu. Dan juga selain dari menyuarakan aspirasi masyarakat, kita juga sebagai mahasiswa untuk sebagai agen perubahan dan juga sebagai tokoh gitu yang masyarakat lihat sebagai mahasiswa itu harus bisa mencontohkan ya, harus bisa mencontohkan kepada masyarakat sekitar bahwasanya hukum itu harus ditaati. Jadi kita sebagai mahasiswa tidak hanya menyuarakan keadilan, tetapi juga harus bisa turut serta mengikuti aturan, mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Karena mahasiswa sendiri itu juga sebagai social control ya, jadi kayak mengatur kayak tatanan masyarakat secara tidak langsung. Betul. Kayak gitu. Oke, berarti sebagai mahasiswa ini bisa ditarik beberapa kesimpulan bahwa mahasiswa ini sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintahan, kemudian juga sebagai tokoh yang mewakili, kemudian yang tadi disebutkan sebagai apa, social control itu. Oke, sangat keren jawabannya. Mungkin ke pertanyaan yang terakhir juga, apa yang ingin disampaikan nih dari kalian untuk para penegak hukum di Indonesia? Dimulai dari Mbak Silsi dulu mungkin. Kalau untuk saya, kepada Bapak Ibu penegak hukum yang terhormat, mohon tolong dijaga integritas kalian. Tolong ketika melakukan penyelidikan, dilakukanlah penyelidikan dengan jujur, dengan amanah, sesuai dengan prosedur, tidak mudah disuap penyuap, dan juga selalu berpihak kepada rakyat kecil seperti kita. Oke, gimana ya? Pesan yang ingin disampaikan kepada penegak hukum. Hukum itu dibuat untuk manusia dan kemanusiaan ya Pak, Bu. Bukan untuk manusia untuk dihukum. Jadi mohon banget nih dari para penegak hukum, hati nuraninya lebih dibersihkan lagi ya, lebih diterangi lagi kayak gitu. Karena lebih terbuka lagi dalam membuat kebijakan, lebih transparan lagi jika memutuskan kebijakan, agar masyarakat umum itu bisa percaya kembali kepada penegak hukum dan hukum itu tidak dipandang sebelah mata lagi, karena banyak banget yang merasa dirugikan atas hukum-hukum yang berlaku saat ini kayak gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Berarti bisa disimpulkan bahwa dari pertanyaan yang terakhir yang saya lontarkan kepada Mbak Silsi dan Mas Danis ini, bahwa mereka berdua ini ingin menyampaikan bahwa kepada para penegak hukum itu bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku ya, bisa jujur, amanah, dan terpercaya terutama kepada pihak-pihak kecil, karena hukum itu dibuat untuk kemanusiaan ya. Mas Danis, betul. Baik, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih kepada Mbak Silsi dan Mas Danis atas kesempatan dan jawaban yang telah disampaikan. Apalagi jawaban dari kalian itu sangat bagus sekali dan mewakili perasaan masyarakat di Indonesia. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video wawancara yang saya buat sebagai bagian dari proyek individu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Semoga video ini tidak hanya menjadi tugas akademis, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa penegakan hukum yang adil dan penghormatan terhadap HAM adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya milik negara. Terima kasih kepada Mbak Silsi dan Mas Danis yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagai pandangannya. Dan terima kasih kepada siapapun yang menonton video ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.